11. Huruf Arab Braille. Alkitabah Al-Arabiyah An-Nafirah. Tulisan-tulisan Arab dengan titik timbul. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Huruf Arab Braille. Mengenai huruf Arab Braille adalah huruf Arab dengan titik-titik timbul yang pada dasarnya adalah ya sama dengan Latin Braille. Kita mengetahui bahwa huruf Latin Braille ditemukan oleh Louis Braille dari Prancis pada sekitar tahun 1850-an. Sedangkan huruf Arab Braille ditetapkan dalam konferensi regional UNESCO pada tahun 1951 di Beirut. Nah, tulisan Arab Braille itu menggunakan titik dasar 6 buah, yaitu 2 baris vertikal kanan dan kiri yang terdiri dari 3 buah titik. Sebelah kiri secara vertikal dari atas ke bawah 3 buah titik, dan sebelah kanan 3 buah titik secara vertikal dari atas ke bawah. Dan letak ke-6 titik itu adalah simetris. Ya. Nah, titik-titik itu disebut yang kiri dari atas ke bawah, yaitu titik ke-1, ke-2, dan ke-3. Yang sebelah kanan dari atas ke bawah, titik ke-4, ke-5, dan ke-6. Ada juga yang menyebut yang sebelah kiri disebut titik kiri atas, kiri tengah, dan kiri bawah. Sedangkan yang sebelah kanan disebut kanan atas, kanan tengah, dan kanan bawah. Untuk membentuk huruf ataupun syakel serta tanda baca adalah komposisi dari ke-6 buah titik dasar tersebut. Mari kita pelajari tentang huruf-huruf Arab Braille. Kita mulai dari abjad. Ya. Yang pertama, abjad hijaiyah. Titik ke-1 adalah huruf alif. Titik ke-1 dan ke-2 adalah huruf ba. Titik ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 adalah huruf ta. Titik ke-1, ke-4, ke-5, dan ke-6 adalah huruf sa. Titik ke-2, ke-4, dan ke-5 adalah huruf jim. Titik ke-1, ke-5, dan ke-6 adalah huruf ha. Titik ke-1, ke-3, ke-4, dan ke-6 adalah huruf kha. Titik ke-1, ke-4, dan ke-5 adalah huruf dal. Titik ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-6 huruf zal. Titik ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-5 adalah huruf ro. Titik ke-1, ke-3, ke-5, dan ke-6 huruf zain. Titik ke-2, 3, dan 4 adalah huruf sin. Titik ke-1, ke-4, dan ke-6 huruf shin. Titik ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-6 huruf sod. Titik ke-1, ke-2, ke-4, dan ke-6 huruf bot. Titik ke-1, ke-2, ke-3, ke-5, dan ke-6 huruf ain. Titik ke-1, ke-2, dan ke-6 huruf ghain. Huruf titik ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 huruf to. Titik ke-1, ke-2, ke-4, titik ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 huruf lo. Titik ke-1, ke-2, dan ke-4 huruf fa. Titik ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 huruf o. Titik ke-1 dan ke-2, titik ke-1 dan ke-3 adalah kaf. Titik ke-1, ke-2, dan ke-3 huruf lam. Titik ke-1, ke-3, dan ke-4 huruf mim. Titik ke-1, ke-3, ke-4, dan ke-5 huruf nun. Titik ke-2, ke-4, ke-5, dan ke-6 huruf waw. Titik ke-1, ke-2, dan ke-5 huruf ha. Titik ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-6 huruf lam alif. Titik ketiga adalah huruf hamzah.
titik kedua dan keempat adalah huruf ya. Kemudian ada tambahan titik ke-1 dan ke-6 huruf tak marbutah. Titik ke-1, ketiga dan kelima adalah huruf ya tanpa titik atau alif maksurah. Kemudian yang kedua mengenai huruf yang rangkap. Jadi dalam tulisan Arab itu adalah huruf yang dirangkap ya, atau disusun seperti hamzah di atas alif ya, dan sebagainya. Nah, dalam huruf Braille tidak mungkin untuk membuat suatu huruf ditumpangkan atau bertumpuk dua huruf atau dengan tanda lain. Dengan demikian, maka dalam tulisan Arab Braille dibuat rumusan baru. Sehingga dalam huruf Arab Braille terkesan bahwa huruf Arab Braille lebih banyak daripada huruf Arab biasa. Sedangkan huruf Arab biasa itu bentuknya tetap hanya ada dua huruf, itu ditumpangkan dalam satu spasi ataupun juga tanda bisa diletakkan di atas atau di bawah huruf. Sedangkan dalam Braille mengenai tanda-tanda diletakkan pada spasi tersendiri. Kebanyakan sesudah huruf yang memilikinya, tapi ada yang diletakkan sebelum huruf yang memilikinya. Baiklah, mengenai huruf tersebut, yaitu hamzah di atas alif dalam Braille dirumuskan dengan titik 3, 4. Yang dalam huruf Arab biasa adalah huruf alif, di atasnya ada huruf hamzah. Kemudian hamzah di bawah alif, dalam tulisan awas ditulis huruf alif, di bawahnya ada hamzah. Sedangkan dalam huruf Braille dirumuskan dengan rumusan yang sama dengan hamzah di atas alif, yaitu titik ke-3 dan 4. Hamzah di atas wawu itu dirumuskan titik ke-1, ke-2, ke-5, dan ke-6. Yang dalam huruf Arab biasa, huruf wawu di atasnya ada huruf hamzah. Hamzah di atas tabroh dalam Braille dirumuskan dengan titik ke-1, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Yang dalam tulisan Arab biasa diletakkan di atas atau di bawah nabroh. Hamzah tersendiri atau hamzah di atas garis dalam Braille dirumuskan dengan titik ke-3. Yang dalam huruf Arab biasa tulis dengan hamzah, yaitu seperti kepala ain yang berada di atas garis. Kemudian huruf hamzah di atas alif yang mendapatkan mat dalam Braille dirumuskan dengan titik ke-3, 4, dan ke-5. Dan ini rumusan khusus, otomatis dibaca A panjang tanpa diberi harokat. Yang dalam huruf Arab biasa ditulis dengan hamzah atau alif dengan tanda mat. Selanjutnya kita pelajari tentang syakl. Tanda syakl yaitu fathah dirumuskan dengan titik ke-2. Kemudian tanda kasroh dirumuskan dengan titik ke-1 dan ke-5. Tanda dhammah dirumuskan dengan titik ke-1, ke-3, dan ke-6. Tanda sukun atau tanda mati dirumuskan dengan titik ke-2 dan ke-5. Kemudian tanda syiddah atau tanda tasid dalam Braille dirumuskan dengan titik ke-6. Nah, dalam tulisan Arab biasa itu kalau fathah berupa garis di atas huruf, sedangkan kasroh yaitu garis pendek ya, garis di bawah huruf. Dengan dhammah berbentuk seperti koma di atas huruf. Tanda sukun adalah seperti lingkaran di gambar kapal kuda di atas huruf. Tanda tasdid itu seperti ada 3 buah ya, gambar gigi ya, 3 buah gigi atau sikat ya, diletakkan di atas huruf. Apabila ada tanda tasdid, di bawahnya ada tanda coret seperti fathah atau kasroh dan diletakkan di atas huruf, maka itu berarti tanda kasroh, sehingga dibaca bunyi kasroh. Nah, tanda tasdid itu diletakkan dalam Braille adalah sebelum huruf. Sedangkan dalam tulisan Arab biasa, tanda tasdid yang di atas kasroh dan di atas huruf dalam Braille tidak dirumuskan secara khusus, sehingga ditulis huruf yang bertasdid dan berharokat kasroh. Selanjutnya kita pelajari mengenai harokat tanwin. Fathatain ditulis atau dirumuskan dengan titik ke-2 dan ke-3. Sedangkan
Mematain dituliskan dengan titik kedua dan keenam. Kemudian tanda kasrotain adalah titik ketiga dan kelima. Dalam tulisan Arab biasa, itu fatatain adalah patah yang double, ya, berjajar, terletak di atas huruf. Sedangkan kasrotain itu kasroh yang double, jadi seperti dua baris sejajar diletakkan di bawah huruf. Sedangkan pematain itu seperti koma yang berhadapan-hadapan diletakkan di atas huruf. Kemudian ada tanda mat, itu tanda pandang. Dalam Braille dirumuskan dengan satu rumusan, yaitu titik kedua, keempat, dan keenam. Selanjutnya mulai tanda baca adalah titik kedua, kelima, dan keenam adalah tanda titik. Kemudian titik kelima adalah tanda koma. Titik kelima dan keenam adalah tanda titik koma. Kemudian titik kelima dan titik kedua dalam spasi berikutnya adalah tanda titik dua. Kemudian rumusan titik kedua, tiga, dan enam, dan titik ketiga, kelima, dan keenam adalah tanda petik buka dan petik tutup. Rumusan titik ke 2, 3, 5, dan 6 dan 2, 3, 5, dan 6 adalah tanda kurung buka dan kurung tutup. Tanda titik ke 2, ke 3, dan ke 6 di akhir kalimat adalah tanda tanya. Kemudian tanda titik kedua, ketiga, dan kelima adalah tanda seru. Kemudian dalam huruf Braille dikenal ada tanda angka. Karena angka huruf Braille atau angka dalam tulisan Braille adalah diambil dari abjad Latin dari A sampai dengan C, dan sebelumnya diberi tanda angka, yaitu titik ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Kemudian dituliskan angka tersebut. Titik ke-3, 4, 5, dan 6, kemudian titik ke-1, itu angka 1. Kemudian tanda angka, lalu titik ke-1, 2, itu angka 2. Tanda titik ke-3, 4, 5, dan 6, kemudian titik ke-1 dan ke-3, itu angka 3. Titik ke-3, 4, 5, dan 6, kemudian titik ke-1, ke-4, dan ke-5 adalah angka 4. Tanda titik ke-3, 4, 5, dan 6, kemudian titik ke-1 dan ke-5 adalah angka 5. Kemudian rumusan titik ke-3, 4, 5, dan 6, kemudian titik ke-1, ke-2, dan ke-4 adalah angka 6. Rumusan titik ke-3, 4, 5, dan 6, kemudian titik ke-1, ke-2, ke-4, dan ke-5 adalah angka 7. Kemudian tanda angka atau titik kedua, 3, 4, 5, dan 6, kemudian titik ke-1, ke-2, dan ke-5 adalah angka 8. Kemudian titik ke-3, 4, 5, dan 6, lalu titik kedua dan ke-4 itu angka 9. Sedangkan rumusan titik ke-3, 4, 5, dan 6, kemudian titik 2, 4, dan 5 adalah 0. Rumusan titik ke-3, 4, 5, dan 6, kemudian titik ke-1, lalu titik ke-2, ke-4, dan ke-5 adalah angka 10. Kemudian rumusan titik ke-3, 4, 5, dan 6, kemudian titik ke-1 dan ke-1 angka 11. Kemudian rumusan angka titik ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6, kemudian titik ke-1, lalu ke-2 dan ke-4, lalu ke-1 dan ke-5, serta titik ke-1 adalah angka 1951. Begitulah cara menyusun angka adalah sama dengan tulisan atau angka huruf Latin. Nah, demikianlah mengenai tanda-tanda dalam huruf Braille, yaitu mengenai objek hijaiyah dan huruf-huruf yang bertumpangan, tanda sakral dan tanda baca lainnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat digunakan untuk menulis tulisan Arab dengan sempurna. Sampai di sini
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.